Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rehan Safari Munandar dengan nomor NPM 2057051. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas mengenai implementasi ADT atau penggunaan ADT pada linked list, stack, dan queue. Jadi di sini saya menjelaskannya dalam bentuk PPT. Oke. Jadi mungkin langsung saja saya lanjut untuk menjelaskannya lebih lanjut. Perlu kita ketahui, ADT itu adalah koleksi data dan operasi yang dapat digunakan untuk memanipulasi data tipe data tertentu yang didefinisikan oleh pemrogram untuk kemudahan pemrograman serta untuk mengakomodasi tipe-tipe data yang tidak secara spesifik diakomodasi oleh bahasa pemrograman yang digunakan. Kemudian ADT pada linked list. Perlu kita ketahui juga, linked list adalah suatu struktur data yang merupakan suatu rangkaian atau daftar record berjenis sama, kemudian dihubungkan melalui bantuan pointer. Pengalokasian daftar dapat dilakukan secara dinamis sehingga isi dari daftar dapat dimanipulasi. Kemudian ada contoh implementasi ADT pada linked list. Di sini saya mengambil potongan dari kode program. Di sini ada include iStream using namespace std, ada struct tnode isinya in data, tnode pointer next, kemudian kurung, ada tnode pointer head, void init, head sama dengan null, kemudian ada boolean is empty untuk menentukan apakah linked list tersebut apakah dia kosong atau tidak. Kemudian ada void tambah depan. Itu untuk menambah depan, menambah data di bagian ke depan ya, menambah datanya ke depan. Nah, ini adalah potongan kode programnya, dan di sini sudah ada contoh ADT-nya, yaitu pada bagian struct tnode. Nah, mengapa dia merupakan contoh implementasi ADT? Karena struct itu juga sudah merupakan bagian dari ADT. Itu dia juga berisi integer data dan tnode pointer next. Nah, ini dari bagian dari struct. Untuk cara lainnya seperti menggunakan class, itu mungkin dia bisa ditambahkan pada bagian depannya seperti class struct tnode. Jadi untuk isinya juga tetap sama. Kemudian program lainnya seperti void, boolean itu perlu ditambahkan public, seperti public void init, public boolean bool is empty, dan public void tambah depan dan lainnya. Nah, di sini perlu ditambah public karena pada umumnya kelas itu bersifat private. Nah, karena dia sifatnya private, perlu kita tambahkan public. Yang lebih bagusnya kalau kita tambahin publicnya di setiap fungsi program, mungkin ya. Itu seperti yang saya katakan tadi, public void init, public bool is empty, public tambah void tambah depan, dan void lainnya ya yang belum dicantumkan di sini ya, seperti tambah belakang, hapus depan, hapus belakang, dan print list. Dan ada in main-nya yang tidak saya masukkan karena saya cuma mengambil dari potongan kodenya aja. Kemudian ADT pada stack. Kita juga harus mengetahui dulu stack itu adalah kumpulan suatu elemen di mana hanya elemen yang baru dimasukkan yang dapat diakses atau dilihat. Stack merupakan perintah pengumpulan data secara linear yang menyusun data seperti tumpukan.
Stack itu bersifat last in first out atau disingkat LIFO, yang berarti data yang terakhir masuk itu adalah data yang pertama keluar. Nah, di sini ada potongan kode program sebagai contoh implementasi ADT pada stack. Ada include iStream, ada include std.h. Ini jadi ada semuanya ya. Maksud saya ada semua library-nya ada, semua dimasukin. Kemudian define max 10 berarti menandakan maksimal dari stack itu adalah 10. Using namespace std struct stack, kemudian ada void init, ada boolean is empty, boolean is full, kemudian void push, yang ada potongan void push. Jadi itu menambahkan tumpukan. Kemudian di sini sudah ada ya juga contoh implementasi ADT pada stack, yaitu pada struct stack. Jadi stack ini juga bagian dari ADT. Untuk implementasi kelasnya itu juga sama, yaitu menambahkan kelas struct stack yang kemudian ditambahkan public untuk menghapus private-nya. Maksud saya mengubah dari private ke public, itu menambahkan public void init, public boolean is empty, public bool is full, public bool is empty, public bool is full, public void push, dan ya yang lainnya yang belum masuk dari potongan kode program ini. Nah, kemudian ADT pada queue. Queue itu adalah barisan elemen yang apabila elemennya ditambahkan, maka penambahannya itu berada di posisi belakang. Dan jika diaktifkan, pengambilan elemen dilakukan di elemen paling depan. Queue bersifat first in first out atau FIFO. Nah, yang berarti data yang pertama masuk adalah data yang pertama keluar. Contoh implementasi ADT pada queue atau antrian itu seperti pada potongan kode program berikut. Ada include iStream, define max 20, max queue atau antriannya itu 20, using namespace std. Ya, nah, itu mudah std-nya. Kemudian struct antrian. Kemudian ada bool is full, bool is empty, void print antrian. Dan ada potongan void masuk antrian. Nah, di sini juga sama ya. Contoh ADT-nya itu ada di struct antrian. Nah, di sini juga contoh penggunaan atau implementasi ADT pada kode program queue. Itu di sini ada isinya in front, rear, data dalam kurung siku max. Di sini ada panggilannya yaitu queue. Jadi dia manggil. Jadi misalnya mau menggunakan integer front, integer rear, integer data dalam kurung max, dia bakalan menggunakan seperti ini ya, return queue.rear ya. Jadi dia baru bisa memanggil integer dari dalam struct. Untuk kelasnya juga bisa kita tambahkan seperti yang implementasi ADT pada linked list atau implementasi ADT pada stack, yaitu seperti kelas struct antrian dan menambahkan public yang untuk mengganti sifat private-nya di public bool is full, public bool is empty, public void print antrian, public void masuk antrian, dan bagian dari queue lainnya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang tugas
implementasi atau penggunaan ADT pada linguist, stack, dan queue. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penjelasan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.